kita dijumpakan Ramadan tahun depan. Amin. Salawat dan salam moga terlimpah curah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah diakui sebagai umat Rasulullah dan golongan orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Segenap pengurus DKM yang kita muliakan, juga para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa saat lagi kita akan ditinggalkan Ramadan. Yang pertama ada perasaan senang. Senang nggak Pak? Senang nggak Bu? Senang. Ya mau Lebaran. Bahkan kemarin beritanya Bekasi Brebes macet 17 jam. Luar biasa. Cipali juga padat merayap. Ya. Kita masih di Bekasi, orang-orang udah ke sana ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saudara kita yang mudik itu sehat selamat dalam perjalanan, sehat selamat sampai kampung halaman. Kalau saya punya kampung tapi nggak punya halaman, lupa saya. Halaman berapa ini lupa. Tapi yang pasti mudah-mudahan kesenangan yang sesaat ini tidak melupakan esensi hakikat akan ibadah Ramadan di bulan yang mulia ini. Insya ibadah di bulan Ramadan yang suci ini, insya, meskipun memang tiap tahun ini pemandangan yang serupa tapi sama. Ramadan kita nih ramai di awal, betul Pak, kemudian kosong melompong di tengah dan akhirnya sunyi senyap di akhir. Dan ini terulang dan berulang kembali setiap tahunnya. Tapi mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk masih istiqomah, masih yang lolos seleksi. Ibarat orang main bola udah finalis ini, betul. Yang namanya finalis nggak semuanya bisa, berguguran, berjatuhan. Ada seleksi alam, ya entah yang sakit, entah yang sudah sibuk persiapan Lebaran, entah urusan yang lain. Intinya mereka sudah tidak lagi ada yang puasa, sudah tidak kelihatan lagi di masjid bertarawih, sudah sibuk ya, dengan persiapan Lebaran. Ini pun tidak salah, namun alangkah ruginya bahwa Ramadan belum meninggalkan kita, kita sudah meninggalkan Ramadan. Bu, Pak, kalau tamunya masih ada di rumah kita, kita tinggal pergi, sopan apa tidak? Ramadan masih ada, ini banyak orang yang sudah meninggalkan Ramadan. Artinya sudah tidak puasa, bahkan sudah tidak tarawih. Ini luar biasa Pak. Banyak orang yang makan, ngerokok sambil jalan, minum es, betul nggak? Kayaknya kayak bulan biasa aja, Masya Allah. Tapi insya Allah kita tergolong orang yang menang. Amin. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang kedua kekuatan rohani. Orang kalau tanpa iman rasanya sebulan ibadah ini jenuh. Sebulan berpuasa rasanya lelah, betul. Kalau sahur pertama luar biasa, ini sahur berikutnya pasti menunya Indomie sama telur, telur sama Indomie. Udah bosen dah tuh ya. Tapi nggak masalah, yang penting sahurnya insya. Karena kekuatan iman kita puasa. Apalagi kemarin habis banjir Pak ya. Luar biasa, ngalamin Ustadz sama Ustadz Karim. Jadi saya korban juga ini. Ya. Masya Allah, mati lampu, sahur seadanya, buka seketemunya, luar biasa. Mudah-mudahan di balik banjir air kemarin kita juga dapat banjir pahala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nunggu ya nanti sidang isbat.
Ya, kapan satu Syawalnya? Apakah hari Ahad atau hari? Ya, kalau saya sih konsepnya gampang aja. Kalau puasa pilih yang belakangan, kalau Lebaran pilih yang cocok kan? Iya. Tapi tidak, kita harus punya prinsip. Ya, atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Ikut Allah, ikut Rasul dan ulil amr. Nanti ada sidang isbat, kita lihat saja, ya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpisah dengan Ramadan, Rasul pernah bersabda begini, ba'uda man adraka ramadana suman salakha falam yukfarlah. Rugilah, celakalah orang yang berpisah dengan bulan Ramadan, dia masih ada dosa tapi tidak Allah ampuni dosanya. Pada Ramadan itu bulan penuh ampunan. Maka sayang sekali ketika kesempatan Ramadan datang, dosanya masih banyak, belum dapat ampunan Allah. Na'udzubillah min. Maka nanti ada hadis yang lain, barang siapa yang tidak diampunkan dosanya di bulan Ramadan, ya, fala yaghfira lahu fi ma siwa. Maka kesempatan ampunan dosa di luar Ramadan sulit. Bu, Pak, jadi Ramadan ini bertaburan ampunan Allah. Kalau Ramadan saja masih maksiat, Ramadan saja masih berbuat hal-hal yang penuh nafsu jahat dan tidak dapat ampunan Allah, maka 11 bulan ke depan rasanya sulit mendapatkan ampunan Allah. Na'udzu itu. Maka Ramadan bulan yang sangat kesempatan besar mendapatkan ampunan Allah. Insya sudah banyak ayat sama hadis ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadisnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyam Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Nah, dulu para sahabat dan salafus saleh, ketika detik-detik Ramadan mau berakhir, mereka bersedih, mereka khawatir dan cemas di hatinya. Kenapa? Ya. Karena mereka khawatir. Yang pertama ada dua nih. Kenapa mereka khawatir? Ya. Yang pertama, mereka sadar ibadah di bulan Ramadannya banyak yang belum sempurna. Mereka sedih, khawatir, takut kalau puasanya Allah nggak terima, takut kalau tarawihnya Allah nggak terima, takut kalau zakat fitrahnya Allah nggak terima. Sedih, Pak. Nih orang-orang soleh. Ya. Jadi menjelang akhir Ramadan nampak kesedihan. Kalau kita diposting senang, alhamdulillah 5 hari lagi mau lebaran, alhamdulillah 3 hari lagi mau lebaran. Ya. Dulu postingan orang-orang dulu beda. Ya Allah, Ramadan mau pergi sebentar lagi, mau berakhir. Apakah puasa saya diterima apa enggak? Tarawih saya, zakat fitrah saya, tadarus, itikaf, tilawah saya, ya Allah. Tuh. Ini membuktikan bahwa orang-orang soleh dahulu, mereka ketika ibadah luar biasa, penuh harap kepada Allah. Saking penuh harapnya, mereka khawatir ibadahnya Allah nggak terima. Ya, kalau kita penuh apa nih? Penuh keyakinan gitu. Ya, tapi insya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kenapa mereka sedih? Karena tidak ada keutamaan, kehebatan, kemuliaan selain kemuliaan yang Allah berikan hanya ada di bulan Ramadan.
Bahkan ada hadis afdhalus shadaqah as-shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu sedekah di bulan Ramadan. Jadi banyak amaliyah itu yang afdolnya ada di bulan Ramadan. Ya. Baca Quran Ramadan, walaupun jangan setahun sekali. Maka dibilang syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Itu ya. Setiap amalan yang sunnah dibalas yang wajib, apalagi yang wajib. Saking hebatnya Ramadan, jangankan puasa, tarawih, tadarus, itikafnya, orang yang tidur aja di bulan Ramadan dalam kondisi puasa, tidurnya dianggap ibadah. Hanya ada di bulan, cuma ada di bulan Ramadan. Tuh. Bahkan mendapatkan satu waktu yang mustajabah, di mana pinta doa kita Allah kabulkan, hanya ada di bulan. Di antaranya ketika berbuka puasa, itu doa yang sangat diijabah Allah. Yang kedua ketika sahur, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sebagian besar mengabulkan doa-doa kita di sepertiga malam. Makanya sahur itu bukan cuma bangun makan, tapi juga bangun melek mata kita, mendatangkan keberkahan makanannya, juga waktunya, dan turun di situ insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka juga sedih, khawatir kalau tahun depan tidak lagi berjumpa Ramadan seperti sekarang. Nangis, sedih, ya. Jadi bagaikan tamu yang dimuliakan, tamu yang istimewa, tiba-tiba mau pulang pamitan, berpelukan, saling tangis-tangisan, perpisahan. Maka besok ketika kita takbiran, ungkapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita ungkapkan ucapan pujian dulu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kebesaran Allah kita merasa kecil, dan ini kekuasaan Allah, kita bisa berjumpa Ramadan. Alhamdulillah. Nangis tuh, nangis Pak Bu, macam-macam. Nggak puasa, nggak terawih, nangis juga takbiran. Mas, kok nangis? Nggak bisa mudik Mas. Oh, nangisnya nggak bisa pulang kampung. Macam-macam. Kenapa nangis? Ya Allah, malam takbiran dulu ada ibu saya yang bikin ketupat. Sekarang ibu telah almarhumah. Ada suami saya, ada istri saya, ada, Masya Allah. Ini merasa betapa di Ramadan ada yang beda Pak. Bahwa kebersamaan di Ramadan begitu hebat. Sahur bersama, buka. Tadi itikaf ya? Itikaf. Saya kemarin itikaf di Bekasi Jaya Indah tuh. Enak bener itikaf ya. Dikasih ustadznya, ilmunya ada. Habis itikaf disediain nasi padang. Mantep. Alhamdulillah. Iya. Ini luar biasa nih masjid-masjid kebersamaannya. Insya Allah barokah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ini ustadz aja sampai serak-serak suaranya nih. Oh, ini suaranya hilang nih. Kenapa nih? Kebanyakan Ustadz Karim nih. Kebanyakan makan lontong sama gorengan. Kebanyakan job lagi. Soalnya sekarang itu Pak, peringkat pertama. Ya, lontong sama gorengan. Kurma bergeser tuh. Es kelapa udah pulang kampung. Olek udah habis. Iya, ini ngisi subuh serba salah nih. Habis itikaf ngantuk, Masya Allah. Kalau serius nih, dengerin kagak, tidur iya nih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi para sahabat menangis, mereka khawatir. 6 bulan menangisi amaliyah di bulan Ramadan yang telah lewat. 6 bulan ke depan nangis lagi, apakah bisa jumpa lagi Ramadan tahun depan? Ya, inilah contoh orang-orang soleh. Ini bahkan dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin. Idza kana akhiru lailati min Ramadana bakatis samawati wal ardu wal malaika. Apabila datang akhir malam-malam Ramadan,
Bakatis samawati wal ard, menangis langit dan bumi, wal malaikah, dan para malaikat. Jadi Bu, Pak, menjelang Ramadan mau habis nih, bumi nangis, langit nangis, malaikat juga. Ini simbol ya. Kenapa? Musibatan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang pergi ini musibah, kerugian bagi umat Nabi Muhammad. Rugi. Karena bulan yang begitu mulia, yang begitu hebat akan pergi. Di mana banyak keuntungan di sini, belum tentu didapatkan lagi tahun depan seperti ini. Dan tentunya tidak lagi ada di bulan-bulan yang lain, cuma ada di bulan Ramadan. Apa itu? Ayu musibatin, ya Rasul, musibah kenapa? Kata sahabat, qala Rasulullah SAW, hiya zahaba Ramadan li'anna da'wat fi mustajabah. Karena perginya Ramadan, pergi pula kehebatan dan kemuliaan Ramadan. Di antaranya apa? Di antara keistimewaan Ramadan adalah setiap doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, ya Pak. Jadi banyakin doa nih menjelang akhir Ramadan. Request, minta sama Allah apa yang menjadi hajatnya. Insya Allah peluangnya banyak, kemungkinan besar diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqah maqbulah, dan setiap sedekah di bulan Ramadan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Pak, Ramadan. Ya, kita lihat orang yang bukber, ya, buka bersama. Saya lihat nggak pernah kehabisan makanan. Saya ini hampir sebulan penuh ini jarang buka di rumah. Ya, karena saya sering isi di masjid. Kalau buka di rumah, ndak kekejar waktunya. Saya kalau mengisi Bekasi Timur Regensi, saya jalan dari sini jam 4 tuh, jam 5. Mampir saya di masjid pinggir jalan. Dan saya lihat luar biasa, ada menunya lengkap dari dari puasa pertama sampai puasa sekarang. Alhamdulillah. Jadi banyak orang yang bersedekah. Sedekah itu ada dua, Bu, ya. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Ya. Sedekah wajib namanya zakat. Ada dua, zakat fitrah sama zakat. Ini udah zakat belum? Ini kaset kusut lagu lama, tapi harus diungkapkan sama ulama dan ustadz, ya Ustadz Karim ya, bahwa memang di antara 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan zakat fitrah hanya sah dengan makanan pokok. Berarti 3 mazhab ini tidak membolehkan berzakat dengan uang. Bu, zakatnya pakai apa kemarin? Nah lo, Pak, zakatnya pakai apa kemarin? Alhamdulillah, takut dikatain lagi. Ya, alhamdulillah, belum selesai. Hanya satu mazhab yang membolehkan berzakat fitrah dengan nilai uang, namanya mazhab Abu Hanifah. Siapa? Imam Hanafi. Itu pun takarannya berbeda. Kalau Imam Syafi'i 3,5 liter, ya. Imam Maliki, Imam Hambali nggak jauh beda. Tapi kalau Imam Hanafi beda. Dia hampir 4 liter. Berarti kalau Anda mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, harus menggunakan takaran zakat fitrah Imam siapa? Imam siapa tadi? Imam Hanafi, hampir 4 liter. Kita pakai Imam siapa kemarin? Imam Samudra. Tenang. Ya, belum selesai. Ya. Tapi ada pendapat yang lemah dari kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan ulama kontemporer Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan, karena perkembangan zaman dinamis dan sesuatu yang harus fleksibel dan praktis,
maka dibolehkan sekarang ini berzakat fitrah menggunakan uang. Dengan logika begini Pak Bu, sekarang fuqara wal masakin du'afa dikasih beras semua, nggak ada yang ngasih apa. Tiba-tiba tokennya bunyi, nggak punya duit, berasnya diapain? Dijual. Buat beli apa? Iya, mau masak nasi, gasnya habis, dijual. Buat beli apa? Nah, akhirnya ada ulama yang membolehkan. Ya, masa orang makan nasi doang, lauk pauknya dari mana? Ya itu, yang berasnya dimasak bikin ketupat, yang uangnya beli apa tuh? Lauk pauk. Boleh nggak Pak? Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bicara afdol, nah saya pikir ya, bicara afdol yang paling afdol zakat fitrah pakai apa? Beras. Maka disiasati sekarang DKM kerjasama sama koperasi atau enggak tukang beras, toko beras, betul? Berasnya dibawa ke sini, ibu bapak yang zakat fitrah bawa duitnya beli di sini, gitu ya, betul ya? Ini bagus, ini namanya dinamis. Kita melihat perkembangan zaman. Ya. Kemudian berasnya diambil sama muzaki, diserahkan kepada panitia zakat. Boleh begitu? Boleh. Nah, ini penting ya. Ya, saya berpesan kepada panitia zakat, ya, cuma mengingatkan, tapi mungkin sudah tahu bahwa zakat fitrah itu haknya fakir, jangan uang zakat fitrah dimasukkan ke kas masjid, tidak boleh. Kecuali zakat mal, kecuali kalau zakat fitrah ini harus dibagikan habis buat fakir. Kalau ada keran bocor, lampu mati, jangan pakai uang zakat fitrah, pakai uang zakat mal. Ya, paham ini? Dan saya berharap pendiskusian zakat fitrah jangan seperti pameran kemiskinan. Tapi di sini sudah berlangsung hebat saya lihat ya, Ustaz Karim ya. Jadi zakatnya diantarkan ke pintu-pintu rumah-rumah orang. Jangan sampai orang datang ke masjid bawa kupon. Seperti apa tuh? Kurban. Kalau kurban dapat apa? Itu syiar. Ya, syiar. Tapi kalau zakat fitrah, jangan orang fakir miskinnya kemas. Tolong masjid punya panitia, sewa gerobak, karang taruna, remaja masjid, kasih ongkos berangkat, antarkan ke depan pintu mereka masing-masing. Ini lebih up. Tuh, betul Bu? Harus begitu. Harus dianterin. Ya. Ya Ustaz repot. Ya kenapa sampai jadi panitia? Ya nggak mau repot, jangan jadi panitia tuh. Ya diatur, ya atau di drop di RT, nggak apa-apa, nanti RT yang bagiin. Bagus juga begitu. Ini mah masalah teknis di lapangan. Yang penting jangan sampai fakir miskin datang ke masjid ngantri. Masya Allah. Ini jadi nilai negatif di kalangan orang-orang non muslim. Pameran kemis. Ya tuh, orang Islam banyak yang kere. Mau pada ngantri no, ngambil zakat. Harus dibagiin langsung. Insya Allah. Soalnya di lapangan saya melihat Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengambil zakat fitrah ke masjid. Ya Allah, sudah kakek-kakek, nenek-nenek bawa beras sekian kilo. Masya Allah. Berat nggak? Berat nggak? Tumpah di jalan. Ya Allah. Kasihan nggak? Kasihan. Anterin. Nah, ada berasnya juga, ada uangnya juga, iya, itu, ya. Dan saya berharap zakat fitrah juga diberikan secepatnya. Ya, memang yang paling afdol nanti di akhir-akhir. Jangan sampai turun selesai sholat Idul Fitri, jadi lupa Anda. Ya bagikan ya sebelum malam takbiran. Kan katanya zakatul fitri tuhratan lisaim minal lagwi warofas wa tu'matan lil masakin. Itu hadis ya. Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang puasa, minal lagwi warofas, dari omong kosong dan kata-kata yang keji.
Wa tu'matan lil masakin, dan pemberi makanan bagi orang-orang Artinya, kapan tuh orang miskin mau masak ketupat kalau beras zakatnya belum dibagikan? Itu, ya. Jadi, ya insya Allah sudah diatur ini teknisnya sama DKM dan pengurus, mudah-mudahan. Insya Allah, ya. Bapak Ibu hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Zakat fitrah itu penutup hidangan menu Ramadan yang Allah siapkan buat kita. Menu utamanya puasa, menu spesialnya tarawih, ya. Menu penutupnya tadi zakat. Sehingga ada hadis Rasul bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, belum berzakat fitrah, mu'allakun bainas sama wal ar, maka pahala puasanya, pahala tarawihnya belum nyampe, tidak sampai ke langit, tidak turun ke bumi kalau belum zakat fitrah. Udah zakat, Bu? Sudah, Pak? Iya. Ustaz, boleh nggak zakat di kampung? Boleh, tapi sampean curang, Mas, bikin dosanya di Bekasi, nyari duitnya, masa dibawanya ke kampung? Bagi dua lah, bagi dua, boleh nggak? Boleh. Anak 4, 2 di Bekasi, 2 di gitu. Jangan semuanya dibawa. Saya tanya, hari-harinya hidup di mana? Bikin dosanya di mana? Nah itu harusnya dibagi 2. Di sini zakat juga, di sana juga zakat. Insya Allah, ya. Jadi zakat fitrah itu ibadah penyempurna puasa kita. Puasa yang kurang-kurang sempurna, ya, puasa yang kemarin kurang-kurang baik, nanti ditambal oleh ibadah yang namanya zakat. Ya, Bu? Ya, Pak? Ustaz, bagaimana zakat fitrah? Boleh nggak langsung saya bagikan tetangga? Boleh. Saudara saya orang miskin? Boleh. Boleh nggak ke masjid? Lebih boleh. Kenapa? Supaya pembagiannya merata. Kalau orang per orang langsung ngasih ke orangnya langsung, bahaya. Nanti si A kebanyakan, si B kedikitan. Mending ke masjid, diatur, ada datanya, betul? Nanti bagus. Nggak tumpang tindih, insya ada datanya, ya. Jadi orang yang berzakat namanya muzaki, orang yang menerima zakat namanya mustahik, ya. Bedanya zakat fitrah zakat mal, kalau zakat fitrah dibagikan habis sebelum selesai sholat idul, dan ketika udah sholat selesai baru mau zakat fitrah, tidak sah. Itu namanya sodakoh biasa. Kalau zakat mal kapanpun masih bisa, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini juga penuh simbol. Ketika puasa, ya, kita sahur bersama, buka bersama, ada kebersamaan luar biasa. Dan ini tradisi yang baik di negara kita. Menjelang akhir Ramadan kita lebaran, pulang kampung, mudik. Mulai ning udik, ya. Pulang ini sebenarnya simbol, ya. Simbol bahwa kita beribadah di Ramadan ini ditutup dengan tradisi yang baik, halal bihalal, silaturahim, lebaran, saling maaf-maaf, bahwa kita di samping hablum minallah ada juga hablum minannas. Bagus nggak itu, Bu? Bagus nggak, Pak? Agama mengajarkan bagus, menjadi tidak bagus ketika bergeser. Pulang kampung memang bagus niatnya, bermaaf-maafan, terutama minta maaf sama kedua orang. Kalau udah tidak ada, berziarah ke makomnya. Bergeser karena nilai iman agamanya kurang.
Saat ini orang pulang kampung bukan lagi prioritas ke sana, tapi unjuk pamer kesuksesan. Pulang kampung bawa mobil baru, ya kan, bawa uang baru, kalau perlu bawa istri baru. Di samping saya ada dulu, Mas, sampai ndak mudik, nggak ada ongkos, Ustadz, saya malu. Nah, ongkos sih nggak seberapa, di kampung itu Ustadz nyawer 50.000 cepet. Saya juga pulang kampung besok nih Pak. Kalau cuma bawa seikat saya nggak berani nih, harus 5 ikat, tahu apa yang diiketin dah. Ini bagus, sedekah, tapi menjadi hal yang melenceng. Yang tadinya awalnya silaturahmi jadi unjuk pamer harta. Betul nggak? Bahkan nih ada teman saya di sebuah kampung, datang ke kampung, patungan tuh beli minuman keras. Di kampung itu dia mabok tuh malam takbiran. Iya, udah ntar gua yang jamin mau makan apa, ayo berapa kerat. Ya. Akhirnya besok sholat nggak dia? Sholat nggak? Ini bahaya, ini budaya jahiliyah kayak begini. Ya, tapi nggak tahu di mana nih. Pokoknya ada. Ya. Naudzubillah min. Jadi bagus Pak, bahwa ketika besok kita pulang kampung itu simbol. Orang pulang kampung harus ada persiapan, bekal, ongkos. Betul nggak? Tuh tadi udah macet tuh jalan Jenderal Sudirman nih. Ya, tadi saya bilang Brebes 17 jam tuh dari Bekasi ke Brebes. Sayang dan kesian orang yang ketika pulang kampung nggak cukup modal, pakai motor. Ya Allah. Istri, anak, suami, Masya Allah, belakangnya bambu. Luar biasa. Kasihan, kecapean banyak tuh, yang akhirnya kecelakaan, lelah. Coba kalau yang ongkosnya cukup, uangnya ada, dia menabung, insya Allah bisa lewat udara atau bisa lewat ya travel dan sebagainya macam. Alhamdulillah. Ini pulang kampung halaman dunia udah repot, butuh ongkos dan bekal. Bagaimana besok kalau pulang kampung akhirat? Repot nggak Bu? Repot nggak Pak? Harus repot juga. Butuh apa? Butuh amal ibadah. Ini insya Allah sebulan ini nih bekal kita banyak. Puasanya, tarawehnya, itikafnya, tadarusnya, zakat fitrahnya, sodakonya banyak nih. Bekalnya banyak. Maka nanti sampai ada ulama bilang, siapa orang selesai Ramadan dia mati meninggal dunia, maka kemungkinan besar surga tempatnya. Dosanya diampuni, pahalanya banyak. Sudah minta surga. Insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika besok kita lebaran, biasanya kita ngucapin apa? Minal aidin. Apa artinya itu? Mohon maaf lahir dan batin. Kata siapa? Ini salah kaprah. Minal aidin wal faizin. Itu bukan mohon maaf lahir batin artinya, bukan. Itu cuma kata tambahan. Minal aidin, selamat Anda orang yang kembali kepada kesucian. Wal faizin, selamat Anda orang yang mendapatkan kemenangan. Faiz itu kemenangan. Siapa yang kembali suci? Siapa yang menang? Yang kembali suci, yang menang hanya orang-orang yang ketika Ramadan berpuasa sebulan kecuali perempuan tidak ada haidnya, dan dia terawihnya tuntas sampai selesai. Ternyata orang yang menang itu dalam pandangan Allah bukan besok yang pulang kampung persiapannya banyak, duitnya banyak, bukan. Yang menang di hadapan Allah adalah orang yang menang selama Ramadan berjihad, berperang melawan nafsunya sendiri. Itu namanya menang. Ya. Jadi peperangan sesungguhnya bukan melawan musuh yang nyata di hadapan kita, bukan juga cuma godaan setan semata, tapi peperangan jihad yang paling besar dan berat melawan jiwa diri kita yang ada nafsunya. Berat nggak Pak?
Berat. Lagi puasa begini luar biasa nih. Apalagi ntar tengah hari. Ya kan ya? Paling enak makan wafer. Cakep. Paling enak makan wafer. Enak juga biskuit Roma. Ya. Memang enak tengah hari Ramadan bawahnya lapar. Ngelihat kecoa lewat disangka korma. Tuh kan? Nafsu. Nafsu. Hati-hati menanam pandan. Cakep. Habis istikaf ngantuk kayaknya nih. Hati-hati menanam pandan. Jangan sering terkena air hujan. Hati-hati tengah hari di bulan Ramadan. Air kobokan rasanya sirup marjan. Tuh kan? Nafsu. Kamuflase, fata morgana. Pandangan mata sering menipu. Kalau pandangan nafsu. Quran bener ini bu. Ya, bahwa Quran banyak informasi. Nafsu itu ada dua. Ada nafsu yang mengajak kepada keburukan, ada nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Itu kan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afla man zakaha wa qad khaba man zakaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dari nafsu jahat. Dia bisa mengendalikannya. Wa qad khaba man dasa. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, orang yang dikendalikan nafsunya. Nah, kita Ramadan ini bu, mengendalikan nafsu apa dikendalikan nafsu? Yang benar. Ada tengah hari bolong, siang ntar udah ngerancang. Ntar saya buka pakai ini nih, masak ini, buka ini, pakai ini, beli ini. Oh, ya. Ini masih bicara menu makanan puasanya. Berarti masih dikendalikan. Saya tanya, terawih kesini makin banyak ke jamaahnya? Alhamdulillah, pokoknya mengalami kemajuan yang besar. Kemarin bu, masya Allah, emang jamaah sekarang pada songong-songong mau Ustadz ya. Kemarin saya ngisi di Bekasi Timur, baru masuk, Ustadz jangan lama-lama, nggak usah kutum. Nanti abis ini ada timnas lawan Bahrain, masya Allah. Jangan kutum Ustadz. Ini penting. Saya bilang, ya Allah, nggak kutum saya. Untung timnas menang. Kalau kalah nyesek saya. Ya kan? Saya pikir udah nggak kutum nggak apa-apa. Yang penting amplop udah disediain. Betul nggak? Sampai jamaah mesin kayak gitu Pak Bu. Saking apanya itu? Itu dikendalikan. Ibu bapak harus ngerti dong. Oh, Setarim nih bingung imam. Imam itu serba salah Pak. Lama diomelin, kecepatan diomongin. Ini mah lama, ini lama. Allah ya lama ini. Gua pulang nggak sholat. Tuh. Ya kan? Lama diomongin, ya cepet diomelin. Ustadz mau kemana sih buru-buru? Yang ngomong siapa tuh? Yang asam urat, yang encok. Aduh mati gua, mati ya. Susah. Udah ikutin aja. Insya itu bukti bahwa ketika sholat tarawih aja kita masih bawa nafsu. Betul? Iya. Susah memang ya. Maka nafsu itu dikendalikan, bukan dihilangkan, bukan dibuang, nggak bisa. Tapi memang nafsu lebih dominan kepada yang buruk, yang jahat. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabillah. Jangan sering ngikutin nafsu, nanti kamu disesatkan dari jalan Allah. Nafsu begitu. Rasul yang bilang, inna mimma akhsha'alaikum syahwatal ghayyi. Sesungguhnya aku takutkan kepada kalian ada 3 dalam masalah syahwat, keinginan. 1, fi butunikum, keinginan dalam masalah perut. Orang kalau masalah perut kuliner, di mana aja dikejar. Betul, Bu? Iya, yang lagi viral sekarang apa nih? Makan bakso munjung sepuasnya, 20.000. Dicari. Mana tuh? Dicari. Ya. Kemudian wa furujikum, masalah keinginan kemaluan. Ini kasus di penjara Pak, luar biasa. Pelecehan seks, pedofilia, banyak ini Ibu, hati-hati. Saya ngeri ini ya Allah.
Dan pengalaman saya di penjara ngajar selama 11 tahun, saya survei itu, kasus pencabulan itu akan terulang kembali. Ini penyakit. Ada murid saya, santri saya di Bantar Gebang, baru setahun bebas. Masuk lagi kemarin. Dulu dia pelecehan sekitar 10 anak, masuk lagi orang 50 anak. Masya Allah. Susah. Ini nafsu. Nafsu itu yang gak kiai, gak habib, gak guru ngaji, gak orang biasa, sama semuanya punya nafsu. Jadi di penjara tuh ada semua, ya pejabat, ya artis, ya sama ustadz, kiai, habib, semua ada. Karena semua punya apa? Punya nafsu. Itu Pak. Ini hati-hati Bu ya, tolong dijaga nih, kasusnya lagi tinggi nih. Belum lagi nanti yang lagi transit nih di Polres nih, Polsek. Apa tuh kemarin? Tawuran. Ini Ramadan, awalnya perang sarung tuh, pakai batu. Wah, akhirnya pakai apa tuh? Ya Allah, kasihan. Biarin tuh besok lebaran di penjara dia. Na'udzubillah min. Makanya besok kita bertakbir sebagai simbol kemenangan, menang melawan nafsu. Selamat. Anda menang melawan puasa sebulan, taraweh sebulan, ya. Dan juga selamat Anda orang yang kembali kepada kesuci. 3, suci kembali seperti bayi, ya. Bayi itu tidak punya noda dan dosa, baru lahir. Orang yang Ramadan ini selesai bagaikan bayi yang Coba. Ramadan tuh angka yang keberapa bulannya? 9. 9 itu kita di kandungan ibu kita. Berapa bulan? Jadi Ramadan itu simbol orang kalau habis Ramadan selesai, tarawih selesai, puasa selesai, bagaikan baru lahir kembali menjadi manusia yang baru seperti itu namanya selamat Anda kembali kepada kesucian seperti bayi. Yang kedua, suci apanya? Kembali menjadi manusia yang taat dengan syariat, sholat tepat waktu, berjamaah, berbagi dengan sesama. Di Ramadan luar biasa ini. Betul. Di luar Ramadan kan susah seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kembali kepada kesucian. Kembali ya kepada asal fitrah manusia. Bahwa manusia itu sebetulnya baik dan benar. Karena lebih dominan nafsu jahatnya, manusia jadi sesat, jadi salah jalan, salah arah. Na'udzubillah min. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya sampaikan. Ya. Jadi jangan lupa ibadah penutupnya zakat fitrah ditunaikan. Sehingga besok ketika kita Idul Fitri mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallah minna wa minkum siyamana. Ya, dan jangan identik Idul Fitri dengan baju baru, tidak. Tapi ada pepatah Arab mengatakan laisal idu liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan yang bajunya baru, mobilnya baru, bahkan istrinya baru, bukan. Walakin idu liman ta'atu wa taqwa tazid. Idul Fitri itu yang imannya baru, yang takwanya baru. Insya Allah training sebulan Ramadan ini membawa hasil buat kita. Lebih rajin ibadahnya, lebih semangat berjamaahnya, lebih banyak lagi kebaikannya. Sudah berhenti maksiatnya, insya Allah, amin ya robbal. Iya, selamat menikmati hidangan Ramadan yang akan berakhir sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita semua amaliyah ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik puasanya, tarawihnya, zakat infak sedekahnya, tadarus itikafnya. Amin ya robbal. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Apa langsung ditutup? Silakan. Ya. Maksudnya yang mustahiknya ke rumah gitu, ke rumah RT. Iya. Sebetulnya itu bagus, cuma kurang afdol.
Mbok ya tadi yang saya anjurkan, zakat fitrah itu diantarkan langsung ke pintu-pintu rumah-rumah orang-orang miskin. Kalau memang di wilayah setempat. Kalau di luar jangkauan pengurus di sini, serahkan kepada orang yang amanah. Dia yang ngatur nanti distribusinya. Tapi tetap juga harus dianterin. Kalau menggunakan kupon nanti datang ke rumah RT, sebenarnya tidak apa-apa. Cuma ini secara hukum sosial nggak bagus. Ini pameran kemiskinan, seperti pembagian sembako. Zakat itu bukan di situ. Jelas ini Pak? Jelas nggak? Nih, biar saya perjelas. Pembagian sembako sama zakat beda mindsetnya. Kalau zakat itu memang kita membersihkan diri kita dan harta kita. Jadi kita yang butuh kepada orang, maka besok salah satu ciri kiamat, ketika orang kaya banyak mau ngasih zakat, nggak ada orang miskin. Nah ini ciri kiamat nih. Jadi kalau masih ada orang miskin, kita apa nih? Alhamdulillah begitu. Artinya zakat ini kita yang butuh kepada orang jadi harusnya kita yang nganterin. Nah saya minta ini RT yang ditugaskan, bentuklah panitia kecil 3 orang atau orang taruna dengan data yang terlampir, anterin, bawa, anterin. Kan Ustadz perlu ongkos, kan ada yang zakat pakai duit, pakai itu ya bisa. Walaupun nanti ada yang ngambil ke rumah RT sah, karena yang berzakat sudah mewakilkan ke pengurus dan pengurus masjid sudah diwakilkan kepada pengurus. Itu namanya ijab qabul. Ya boleh Pak, cuma caranya kurang baik, kecuali pembagian sembako. Kita yang butuh yang datang. Kalau pembagian zakat, nah orang kaya yang butuh kepada orang panitia kan kepanjangan tangan orang kaya atau orang yang berzakat, betul nggak? Jadi harusnya diapain? Disamperin, dianterin. Itu yang saya ngaji sama yai saya begitu sekali, dianterin. Walaupun boleh ke masjid, tapi lebih afdol diapain? Dianterin. Insya ya. Ntar nunggu di rumah, kok datang ya, jangan. Gitu Pak ya. Jadi bagus dianterin atau datang juga nggak apa-apa. Cuma bagusnya dianterin gitu. Ada lagi? Cukup Pak? Ya alhamdulillah kalau cukup. Ngomong mulu angus ini, nggak bisa minum. Cukup ya? Ya, barangkali itu kajian kita. Ya, saya mohon maaf ini. Ya, ini hari Sabtu saya kajian menutup nih di Ramadan ya. Dulu awal Sabtu saya juga, sekarang Sabtu saya penutup. Mudah-mudahan sehat semua saat karim ya. Para jamaah semuanya, alhamdulillah saya lihat ini antusias ini. Ya, insya Allah barokah, amin ya robbal. Di lingkungan kampung agraria yang terkenal luar biasa, sekarang ada masalah ikhlas, insya Allah bisa menjadi apa tuh? Wah, pembanding, balance, ya. Jadi ternyata banyak ibadahnya, banyak jamaahnya, banyak juga syiar Islamnya. Baik, kita baca Fatihah, kita doakan lagi saudara kita yang sedang mudik dan besok mau mudik, silakan. Saya juga akan mudik hari ketiga, ya, saya mau deket Pak. Cuma 4 jam ke Banten, nyampe udah, ya. Dekat saya, mudah-mudahan sehat selamat di perjalanan sampai kampung halaman, juga sehat selamat sampai Bekasi lagi. Semoga Allah terima amalia ibadah puasa kita, tarawih kita, zakat infak sedekah kita, tadarus itikaf kita. Insya Allah semuanya Allah terima dan dibalas dengan paling berlipat ganda. Dan semoga Allah berikan kita kesehatan kesempatan berjumpa lagi Ramadan tahun depan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. Astagfirullah.
Haji wa Puan Kirim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yakafi mazidah. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa zakatana wa tarahana wa tilawatana wa sadaqatana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.